Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Ramadhani dan NPM 24101096 yang akan membuat video tugas akhir pembelajaran berorientasi objek. Saya di sini membuat sistem kasir kafe dengan NetBeans. Nih, bisa dilihat di sini saya ada membuat program menggunakan beberapa kelas. Sini ada main Java, ada detail transaksi, ada kasir, ada makanan, ada menu, ada minuman, ada person, ada transaksi, dan ada cafe Java. Cafe service di sini. Tiap kelas memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga program lebih terstruktur. Selanjutnya objek. Di bagian sini, di sini ada objeknya di sini. Nah, ini objek cafe service yang new kasir itu. Objek digunakan agar kelas dapat dipakai dalam program. Selanjutnya di sini ada konstruktor. Ada pada menu Java di bagian public menu. Nih. Dan di bagian public menu ini itu konstruktor. Konstruktor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika objek dibuat. Selanjutnya ada atribut pada menu Java di bagian bagian private string ini. Nah, atribut itu merupakan data yang dimiliki sebuah objek. Selanjutnya di sini juga ada asesor, getter. Pada public mana? Nah, nih pada public string get kode menu. Nah, getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut. Misalnya menu get nama menu kayak gitu. Terus ada mutator, setter. Pada public void set harga ini. Tuh, setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Contohnya ketika mengedit menu. Selanjutnya ada encapsulation. Semua atribut menggunakan access modifier private, misalnya private string. Nah, nih private string kode menu, private string nama menu, private string kategori, gitu. Data itu tidak bisa diakses langsung, harus melalui get kode menu atau set kode menu. Ini yang disebut dengan encapsulation. Selanjutnya ada inheritance. Pada kasir ini, kasir Java di bagian public class kasir extend person ini. Kasir mewarisi kelas person sehingga tidak perlu membuat ulang atribut nama dan nomor HP. Nah, selanjutnya ada di sini ada public class mana ya? Oh, pada makanan. Nah, ini ada public class extends menu, dan di minuman juga ada public class minuman extends menu. Di situ dijelaskan bahwa makanan dan minuman merupakan turunan dari menu itu tadi. Bentar ya. Oke, selanjutnya ada polymorphism. Ada pada menu Java di bagian public string get keterangan. Mana ya? Nih. Kemudian ada juga di makanan Java di bagian override public string get keterangan ini. Terus ada juga di minumannya juga.
Nah, jadi tuh ini tuh merupakan variabel menu bertipe menu, tetapi objek yang dipanggil bisa berupa makanan atau minuman. Metode yang dijalankan mengikuti objeknya, itulah konsep polymorphism. Gimana? Polymorphism. Tuh. Selanjutnya ada seleksi. Ada pada cafe service Java ini di bagian if. Misal kayak if menu mana ya? Nah ini if menu dipilih. Nah itu tuh seleksi digunakan untuk menentukan kondisi tertentu. Selanjutnya ada perulangan. Ini perulangan ini itu perulangan for each digunakan untuk menampilkan seluruh data menu yang ada di dalam array list daftar menu. Terus ada juga di transaksi bawah. Nah, transaksi. Nah, ini ada pada bagian do ini itu perulangan do while digunakan agar pengguna dapat menambahkan lebih dari satu menu dalam satu transaksi. Selama pengguna memilih Y, proses transaksi akan terus diulang. Ini adalah contoh perulangan yang paling bagus untuk dijelaskan karena berkaitan langsung pada proses bisnis aplikasi kasir. Ada juga nih pada riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi pada bagian for ini. Nah, itu perulangan digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi yang telah disimpan. Terus ada juga pada laporan penjualan. Pada bagian ini kayak ini, itu perulangan digunakan untuk menghitung total pendapatan dan total item yang terjual dari seluruh transaksi. Selanjutnya ada input dan output. Input dan output ada bagian kayak ada di bagian private scanner input, new scan input ini. Itu tuh scanner itu digunakan sebagai media input output untuk menerima masukan dari penggunaan melalui keyboard. Nah, contoh inputnya itu ada pada ini. Nih, sistem outprint ini sampai ini. Nah, sistem outprint itu digunakan untuk menampilkan informasi ke layar output, sedangkan scanner dengan next line digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya ada array atau collection. Di ini nih, private array ini. Kenapa menggunakan array? Karena untuk menyimpan data menu dan data transaksi. Saya memilih array list karena jumlah data dapat bertambah atau berkurang secara dinamis. Terus ada ini terus selanjutnya ada error handling. Ada pada tambah menu di bagian try ini. Saya menggunakan try catch untuk menangani kesalahan input. Misalnya ketika pengguna memasukkan huruf pada data yang seharusnya berupa angka, dengan error handling program tidak langsung berhenti ketika terjadi kesalahan. Oke. Jadi itu saja. Selanjutnya kita coba run dia. Di sini sudah di run. Ini di sini ada pilih menu. Kita klik. Kita coba klik satu. Nah, di sini tuh
Sebentar saya geser sedikit. Tadi ada daftar menunya. Ya, ini ada daftar. Di sini ada daftar menunya ya. Bisa dilihat daftar menunya. Nih ada kodenya juga. Terus habis itu kita tambah menu. Kita coba klik 2. Kita ketik 2 di sini. Nah, ini langsung di sini ada tambah menu. Kode menunya kita lihat di sini. Ini ada di sini. Terus misal kita kodenya M004. Terus yang mau kita tambah nih americano. Terus kategorinya minuman. Harganya 20.000. 22.000, stoknya 15 misalnya. Tuh sudah, seharusnya di sini ada. Kita klik lagi 1, seharusnya sudah muncul kembali. Tuh ada kembali kelebihan ini nolnya. Oke, selanjutnya kita edit menu. Misal kita ketik sini 3. Edit menu, kita masukin misalnya yang tadi yang minuman americano tadi. Tuh, terus menu barunya kita ganti jadi americano ice misalnya. Kita enter, harganya 24.000. Stoknya 20. Lah kebalik. Ya ini salah ya. Gimana caranya? Oke deh, sudah. Stoknya 20. Nah, ini seharusnya muncul, tapi tadi kan salah. Kategorinya malah menu. Ya sudah. Oke, selanjutnya. Nah, kita cari menu, kita klik di sini 5. Kita masukkan kodenya M004 yang tadi kita tulis. Nah, ini muncul di sini, ini mana? Tadi ya. Nih muncul, cari menu. Habis itu kita transaksi, kita ketik 6. Kita ketik 6. ID transaksi misalnya T001. Tuh ada keterangannya nih. Oke, kita lihat riwayat transaksi, kita ketik di sini 7. Masukkan kode menu M004. 04. Jumlah beli 24. Harusnya ini muncul ya. Dah, kita ketik 8 di sini. Ketik nggak sih? Oh ya, ketik kok. Jumlah beli T. Uang bayar 50.000 misalnya. Oke, seharusnya. Nah, transaksi sudah selesai. Kita hapus menu, kita ketik nih 4. Masukkan kode menu, kita hapus yang M04 tadi. Aduh, mana? Tuh, selanjutnya kita ketik lagi 1. Seharusnya udah nggak ada lagi itu, udah nggak ada lagi bentukannya. Terus kita klik D9 buat keluar. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.